Halo, selamat pagi semuanya. Saya lepas masker dulu ya, supaya kita nyaman. Ya, selamat pagi, sehat selalu. Semoga Bapak, Ibu, adik-adik, pelajar, mahasiswa dalam keadaan sehat. Ya, nah pagi ini Yohana akan menyampaikan beberapa hal yang menarik ketika kita berada di rumah. Sudah 2 bulan lamanya kita menjalani masa-masa yang mungkin kadang-kadang membuat kita jenuh. Nah, pagi ini Yohana, dosen gaul, akan menyampaikan beberapa hal yang menarik untuk Anda. Apa itu? Tempe dari karet. Nah, kenapa tempe dari karet? Bapak Ibu semua, kalau kita ditanya karet, pasti yang kita lihat adalah seperti ini. Betul? Nah, tetapi pagi ini Yohana tidak akan membuat tempe dari karet ini, tetapi tempe dari karet ini. Nah, ini adalah biji karet. Ikuti terus yuk, bagaimana biji karet ini akan diubah menjadi tempe yang lezat. Jangan lupa like, untuk tonton dulu semuanya sampai selesai, baru teng like, kemudian subscribe. Oke. Ya, bahasan kita pagi ini adalah melihat karet. Nah, kalau kita bicara karet, karet letaknya di mana? Pohon karet itu banyak sekali di daerah kita Indonesia, terutama yang berada di pedesaan. Hampir semua masyarakatnya punya lahan karet. Ada yang punya setengah hektar, ada yang punya 1 hektar, ada yang punya sampai berhektar-hektar. Nah, tentu saja kenapa mereka memilih karet? Karena memang karet itu cocok untuk di lahan daerah Indonesia. Ya. Nah, semata-mata pada saat masyarakat pedesaan itu memilih karet, tujuannya adalah menghasilkan getah yang dipanen setelah berumur 4 tahun, atau kalau hibrida bisa yang 4 tahun dipanen, tetapi kalau yang lokal bisa panennya bisa sampai umurnya lebih panjang, bisa 5-6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Nah, tentu saja sangat tergantung pohon yang akan ditanam. Tetapi semua, selain menanam getah karet, ada satu hal potensi pohon karet yang belum dilirik. Apa itu? Yaitu adalah biji karet. Nah, biji karet itu terdapat di mana? Kalau getah, kita dengan mengambil pada kulitnya yang kemudian keluar getahnya, biji karet itu adalah merupakan buah dari karet. Selama ini buah ini hanya jatuh di pohon dan tidak dimanfaatkan oleh masyarakat, karena masyarakat tidak tahu ada apa di dalam biji karet. Tapi harus ingat, biji karet ini sangat berbahaya. Nah, kalau ditanya biji karet itu selama ini untuk apa? Mereka masyarakat kalau yang nggak tahu ya dibuang begitu saja, jatuh dari pohonnya dan tidak dimanfaatkan secara baik. Tapi ada beberapa masyarakat yang sudah memanfaatkan untuk pakan ternak. Kali ini lain. Nah, Yohana akan menyampaikan manfaatnya apa sih untuk pangan, tapi sekali lagi jangan langsung dimakan. Kenapa? Karena biji karet ini beracun, mengandung HCN, asam sianida. Beberapa waktu yang lalu kita pernah mendengar berita di koran pemanfaatan yang tidak tepat sehingga terjadi keracunan karena adanya asam sianida. Bahkan asam sianida ada yang digunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap orang lain. Nah, maka bagaimana caranya untuk supaya biji karet ini bisa dimanfaatkan untuk pangan? Dimanfaatkan untuk apa? Seperti tadi yang saya sampaikan, tempe dari karet, yaitu dari biji karetnya. Nah, biji karet itu sendiri itu 40%-nya itu adalah bagian kulit luarnya, dan 60%-nya itu adalah daging. Jadi nanti kalau dikupas itu ada dagingnya. Itu adalah berarti 60%-nya. Dan kalau kita lihat dari biji karet itu sendiri banyak sekali kandungan yang ada di dalamnya. Di situ mengandung protein. Proteinnya berapa? Proteinnya itu mencapai 27% setiap 100 gramnya. Berarti 27 gram per 100 gram bahan. Jadi kalau ini 100, ini 27 gramnya adalah protein. Berarti apa? Sumber protein nabati yang bagus.
bagus. Nah, kenapa tidak dimanfaatkan? Ya karena masyarakat belum tahu teknologinya. Nah, maka pentingnya perguruan tinggi itu untuk memberikan teknologi kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu dari Lab Desain Pangan mengadakan sebuah penelitian-penelitian bagaimana memanfaatkan biji karet secara baik, bagaimana mengolah biji karet secara baik. Nah, sehingga kita tahu memberikan teknologi kepada masyarakat. Kemudian kita kaitkan bagaimana kita menjadi dosen. Pada saat WFH, dosen tetap punya kewajiban tridharma perguruan tinggi. Yang pertama adalah mengajar. Saya yakin kalau mengajar Bapak Ibu, dosen ataupun guru, bahkan orang tuanya sendiri sekarang menjadi guru di rumah, pasti sudah baik. Yang kedua, penelitian. Ketika akan menjadi dosen sudah melakukan penelitian. Dan sekarang pun secara tidak langsung banyak melakukan penelitian. Nah, tetapi yang ketiga, kita tahu bahwa yang terdampak oleh COVID pada saat ini banyak sekali, hampir semuanya terdampak oleh COVID tanpa kecuali. Nah, sekarang kita kembali kepada kampung halaman, kepada kampung di mana tanaman ini tumbuh. Kalau tidak ada perguruan tinggi yang melakukan penelitian, maka tidak ada teknologi yang bisa dihilirisasi untuk masyarakat. Maka pentingnya melakukan penelitian di perguruan tinggi, hasilnya untuk siapa? Untuk dosennya sendiri melakukan publikasi, tapi teknologinya bisa disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Terutama adalah masyarakat yang punya pohon karet, sehingga bisa dibuat menjadi tempe. Nah, maka ini salah satu mitra bagi teman-teman yang akan mengusulkan PKM. Ini mitra bagi mahasiswa semuanya yang sedang mengerjakan studi from home. Boleh dicoba nanti, karena alat-alatnya sederhana, caranya sederhana. Bagaimana cara membuat biji karet dibuat jadi tempe, kemudian menjadi sumber protein nabati. Menarik bukan? Yuk, kita lihat bagaimana caranya. Oke, ya baik. Sudah terlihat di sini penampakan dari biji karet. Ya. Warnanya coklat, bercorak. Ya. Warnanya coklat itu seperti coklat kopi, tapi gede. Ini kalau kita lihat penampangnya dibandingkan dengan uang 1.000, dia lebih gede dari uang 1.000 ya. Nah, artinya kita bisa memperkirakan berapa besarnya. Nah, tempe untuk biji karet ini tentu saja dulu bayangannya dari mana sih kok kita kemudian berinovasi untuk membuat tempe. Kalau sehari-hari kita sudah bisa melihat tempe yang dibuat dari tempe kedelai itu biasanya juga dibungkus pakai plastik, ada yang dibungkus pakai daun. Nah, tentu saja kita penasaran nih, kalau tempe biji karet itu kenapa sih kok mesti dibikin? Kenapa menarik untuk dibuat? Nah, maka mesti simak apa yang akan dijelaskan di video berikut ini. Nah, tadi sudah lihat kan bentuknya tempe seperti apa. Nah, tapi tempe yang berasal dari kedelai. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa sih kok susah-susah membuat biji karet menjadi tempe? Apa hebatnya biji karet? Nah, kita tahu di awal tadi sudah saya sampaikan kalau biji karet itu kandungan proteinnya tinggi berapa? 27%. Nah, tentu saja kalau dibandingkan dengan kedelai lebih rendah sedikit ya. Kurang lebihnya lah. Nah, artinya ketika kita menggantikan atau memberikan alternatif yang baru, jangan yang jauh. Nah, hanya bedanya apa? Tadi kita sampaikan kalau biji karet itu gedenya sebesar ini. Nah, kalau biji kedelai kita tahu besarnya seberapa. Karena dia besar, maka perlakuannya tentu saja beda dan keras. Nah, karena cangkangnya keras, maka cangkang ini harus dilepaskan. Di dalam cangkang masih ada kulit ari, maka kulit arinya juga harus dilepas. Kalau di kedelai kulitnya juga dilepas. Nah, di sini juga nanti kulit arinya juga dilepas, cangkangnya juga dilepas. Yang lain lagi apa yang membedakan? Tadi saya katakan bahwa jangan dong makan biji karet, nanti pusing loh. Nah, nanti karena apa? Karena nanti akan bisa kepalanya pusing begitu ya, karena mengandung racun asam cyanida. Nah, maka asam cyanida itu harus dibuang, harus dihilangkan. Inilah yang membedakan bagaimana memproses bahan awal untuk menjadi tempe dari biji karet dengan
yang tempe asalnya dari biji kedelai, tapi nanti kalau proses fermentasinya kurang lebih waktunya hampir sama. Nah, mudah-mudahan nanti akan kelihatan juga apakah ada perbedaan antara penyebaran dari ragi itu yang tumbuh berkembang. Nah, dari Rhizopus nanti tumbuhnya bagaimana? Apakah sama ya, antara permukaan pada biji kedelai dengan permukaan pada biji karet yang dibuat menjadi tempe. Untuk lebih jelasnya dan untuk lebih detail, maka harus menonton proses-proses secara detail, diamati dengan baik, jangan ditinggal-tinggal, maka akan kelihatan nanti. Silahkan lihat video selanjutnya. Oke, setelah kita tahu perbedaannya antara tempe yang berasal dari biji kedelai dan tempe yang berasal dari biji karet, maka sekarang kita akan penasaran, bukan? Bagaimana sih cara mengolahnya gitu ya. Nah, tahapannya apa yang harus dilakukan? Maka semua sebenarnya prinsipnya sama. Untuk tempe biji karet, maka ikutin langkah berikut ini. Nah, tadi kita tahu bahwa kita sudah mendapatkan banyak biji karet. Diapakan dulu? Maka kita pilih dulu biji karetnya yang bagus. Biji karet yang bagus adalah yang baru jatuh, yang baru lepas dari pohonnya. Nah, itu ditandakan dengan kalau jatuh itu berat ya, berat. Dibandingkan dengan semakin lama, dia akan semakin ringan karena sudah mengalami kerusakan pada bagian dalamnya. Maka biji yang bagian luar itu yang disebut cangkang harus dipukul. Nah, setelah dipukul, maka akan terlihat bahwa yang di bagian luar itu permukaan yang bercorak itu akan mulai pecah-pecah-pecah dan kita dapatkan pada bagian dalam daging buah yang masih ada kulit arinya. Ya. Nah, di sini yang harus diperhatikan adalah karena cangkang itu keras ya, dan kalau makin lama kan coraknya cangkang itu makin lama berarti biji itu nggak bagus. Nah, kalau misalnya kita sudah buat, cangkangnya sudah kita lepaskan, kulit arinya juga jangan lupa dilepaskan. Kenapa dilepaskan? Karena kulit ari ini akan mengganggu tumbuhnya Rhizopus. Nah, Rhizopus itu nanti kan akan yang membuat tempe ya. Jadi akan berkembang dan akan menyatukan biji-biji yang ada di dalamnya. Nah, oleh karena itu setelah kita kelupas kulit arinya, maka kita akan memilih biji yang baik dengan biji yang tidak baik. Biji yang baik adalah biji yang tidak terkena serangga atau biji yang tidak busuk atau tidak terkena jamur, yang jelas tidak ada kontaminan. Nah, harapannya dengan biji yang baik maka akan tumbuh nanti Rhizopusnya dan menghasilkan tempe yang baik pula. Baik, nah sudah kan semua kita sudah dapatkan tadi tuh biji karetnya sudah dikelupas semua kulit arinya, sehingga kalau kita lihat ini di baskom ini semuanya hasil pengelupasan dari kulit ari, sehingga kulit arinya sudah nggak ada, tinggal daging buahnya aja. Tapi kalau kita tahu bahwa tempe itu kan kecil ukurannya kalau tempe kedelai, nah sementara biji karet itu kan gede-gede ya. Nah tentu kalau misalnya besarnya sebesar jempol kita nanti susah makan, maka harus dipotong menjadi 8. Nah, dipotong menjadi 8 kecil-kecil sehingga menyerupai kedelai ya. Dipecah bagi 2, kemudian dipecah lagi sehingga menjadi potong 8 bagian. Nah, kalau sudah semuanya dipecah terkumpul menjadi 1, maka ini bisa menjadi penyiapan bahan yang kemudian kita proses seperti untuk membuat tempe. Nah, untuk membuat tempe perlu apa? Nah, bedanya antara kedelai dengan biji karet adalah proses di awal. Kalau pembuatan tempe biasa, kita tinggal merendam semalam untuk membuang kulitnya. Nah, setelah kita mendapatkan biji yang sudah dipotong menjadi 8, jangan lupa bahwa di dalam biji itu ada kotiledon. Nah, di dalam kotiledon itu ada kandungan asam sianida, maka mesti dihilangkan. Kenapa? Karena kalau tidak dihilangkan, nanti tempenya pahit. Di samping itu juga kita tahu bahwa asam sianida itu beracun. Nah, oleh karena itu jangan lupa harus dibuang. Nah, kenapa asam sianida kandungannya tinggi, 330 mg? Caranya adalah tadi potongan dari biji karet yang sudah dibagi menjadi 8 setelah dicuci bersih, maka direbus
selama 1 jam. Nah, setelah direbus selama 1 jam pada suhu mendidih, ya, maka kemudian nanti ditiriskan, dicuci. Nah, setelah dicuci, nanti baru kemudian dilakukan proses selanjutnya. Kenapa? Dengan cara merebus itu maka akan menjadi bengkak, memudahkan untuk pertumbuhan daripada ragi yang digunakan untuk proses fermentasi. Nah, setelah direndam, lama perendamannya adalah sebesar 36 jam, tapi jangan lupa setiap 12 jam itu dituang airnya, diganti dengan air yang bersih ya, supaya nanti tidak terkontaminasi oleh bahan yang tidak kita inginkan. Nah, kenapa kita memilih biji karet untuk membuat tempe? Nah, kita tahu bahwa di dalam biji karet itu mengandung nutrisi, khususnya adalah protein, yang merupakan protein nabati sekitar 27%. Tinggi bukan? Nah, maka kenapa kalau tidak pakai biji kedelai, maka kita boleh menggunakan biji karet. Nah, selain itu dia juga mengandung lemak yang tinggi, 32,3%. Nah, artinya apa? Maka kalau ini digunakan sebagai sumber protein nabati, ini sangat menguntungkan. Dapat dibuat menjadi makanan-makanan lain selain dari tempe itu sendiri. Nah, sekarang kalau kita sudah siap dengan tempenya, ya, maka setelah dilakukan proses perendaman, kita rebus kembali selama 15 menit sehingga nanti panas-panas kuku, disiapkan raginya. Ragi yang digunakan cukup 1%. Artinya apa? Kalau kita punya bahan kedelai sebanyak 100 gram atau 1 on, maka cukup 1 gram ragi. Biasanya kita menggunakan ragi tahap prima. Nah, selanjutnya maka kita lihat dengan video berikut ini. Nah, ketika dia anget-anget kuku seperti ini jangan sampai dingin, boleh dikasih. Nampak duanya. Dah, silakan diaduk sampai merata. Indonesia be. Minum yang mate, dan ngerti deh. Nyeri ya. Hangat-hangat. Oh, balik pakai puasa cuci. Oke, setelah kita mengaduk ragi dengan rata di dalam tempe itu, maka kan siap dikemas. Bahan kemasnya bisa plastik yang ukurannya 8,7 kali 13 8,7 kali 13 cm. Nah, atau bisa juga menggunakan daun seperti yang ada dipakai untuk mengemas tempe di pasar. Nah, tetapi kalau yang menggunakan plastik, jangan plastik yang tidak ada klipnya di atas ya, supaya mudah nanti untuk mengeluarkan tempenya. Jadi plastiknya yang ada klipnya di atas, terus nanti dilobangin sebanyak 18 lubang. Gunanya untuk apa? Supaya pertumbuhan dari ragi itu sendiri bertumbuh dengan baik dan menumbuhkan warna putih yang tempenya nanti jadi kompak cantik. Gitu ya. Nah, tahapan selanjutnya maka kita bisa lihat dari video yang berikut ini. Ya, coba ya yang pakai daun pisang nih. Nah, dicoba. Udah kayak koyak ya. Apa lah. Enggak apa-apa, coba aja. Namanya belajar kan? Nah, ini bisa. Nah, jangan dibecek-becek, jangan ditekan-tekan. Malah orang biasa dirata-ratakan supaya longgar. Nah, waktu menyimpan tidak boleh ditimpa. Kadang-kadang kan orang karena tidak ada tempat ditimpa-timpa penuh, tidak boleh. Pasti nanti yang di bawah tidak jadi. Yang jadi yang di atas. Nah, kan tadi sudah dibuat ya semuanya. Seperti tadi pesannya seperti apa. Setelah jadi, dimasukkan wadahnya, boleh pakai baskom. Nah, tapi tidak boleh ditimpa. Nah, sehingga di dalam baskom itu ditata satu-satu. Lalu gimana caranya supaya baskomnya bisa tambah banyak? Maka ditambahkan dengan karton di atasnya, ditekuk sedikit supaya bisa seperti rak ya. Nah, sehingga nanti tertumpuk, kemudian ditutup dengan plastik, diikat pakai tali rafia. Nah, setelah kita dapatkan baskom yang sudah ditutup dengan tali rafia, maka jangan lupa di mana menempatkannya. Menempatkannya adalah di tempat yang gelap. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya tumbuh
raginya itu dengan baik, sehingga nanti bisa menutup semua biji karet dan mendapatkan tempe yang kualitasnya bagus. Nah, itu yang harus dilakukan kalau kita menggunakan baskom. Nah, selain menggunakan baskom, menempatkan tempe juga bisa ditempatkan pada alat yang lebih baik, ya, di rak-rak yang dibuat dari stainless steel atau dibuat dengan aluminium. Nah, rak-rak ini tentu saja akan kelihatan tampilan yang bagus seperti kalau kita produksi di pabrik. Nah, tetapi intinya adalah setiap rak harus diberikan rak-rakan di dalamnya, dan tempe itu ditempatkan untuk setiap rak ditata dengan baik. Kalau nggak ada rak, pakai apa? Di rumah biasanya kita menyimpan box. Nah, box ini biasanya kita pakai untuk tempat pakaian atau bisa pakai juga untuk tempat bahan makanan. Nah, kali ini juga bisa menjadi alternatif untuk menyimpan tempe. Nanti boxnya di dalamnya setelah dibersihkan diberikan rak. Nah, raknya bisa dari plastik, bisa dari bambu, bisa dari apa saja. Nah, nanti setelah diberikan rak, setiap rak boleh ditempatkan tempe secara baik, diatur secara rapi. Nah, kemudian setelah diatur secara rapi sampai ke atas, kemudian penuh, maka rak boleh ditutup. Nanti dilakukan fermentasi selama 36 sampai dengan 42 jam atau bahkan ada yang menggunakan sampai 48 jam. Menginginkan tempenya seperti apa. Tetapi pada umumnya yang selama ini kita hasilnya di lab itu pada 36 sampai 42 jam itu menghasilkan tempe yang penampakannya bagus, yaitu semua biji karetnya tertutup oleh ragi dengan baik dan dia menghasilkan hifa putih yang menyelimuti seluruh bagian permukaan seperti tampilan berikut ini. Cantik bukan? Beda nggak dengan tempe yang berasal dari biji kedelai? Penampakannya nggak ada beda kan? Nah, juga kalau kita lihat kemudian kita belah jadi dua, bagian dalamnya itu tumbuh nggak rhizopusnya? Ternyata tumbuh dengan baik. Artinya apa? Nutrisi yang ada di dalam biji karet yang tadi sudah direbus dan dilakukan perendaman itu bisa membuka dan nutrisinya bisa digunakan oleh rhizopus untuk berkembang dengan baik. Sehingga kalau kita lihat di bagian dalamnya itu tumbuh secara merata. Nah, ini kita bandingkan. Kita buka sama-sama, kita belah menjadi dua, maka akan nampak biji-biji karetnya yang sudah mengalami proses fermentasi. Dan persis sama dengan apabila kita menggunakan biji kedelai. Maka menarik bukan untuk dicoba. Jadi jangan lupa terus gali kemampuan Bapak Ibu, adik-adik semua, mahasiswa semua, maka kamu akan banyak punya pengalaman yang menarik. Nah, bagaimana hasilnya kalau kita goreng? Nah, ini hasil penggorengan, kita bandingkan. Di sebelah kanan yang warnanya putih itu adalah yang belum digoreng dan sebelah kiri itu tempe biji karet yang sudah digoreng. Maka tidak akan beda, ya, tidak akan beda penampakannya. Tentu saja ini menjadi siap untuk disantap. Sekarang kita bandingkan nanti. Apakah kalau dengan tempe yang berasal dari kedelai itu beda? Penampakannya, ini kalau kita lihat di sebelah kiri adalah tempe yang kita goreng, yang bahannya adalah tembikar, tempe biji karet. Nah, yang sebelah kiri itu adalah tempe kedelai, digoreng, sama-sama digoreng. Maka kalau kita lihat warnanya hampir sama, hanya yang membedakan adalah besaran biji yang lebih nampak besar pada biji karet. Tentu saja karena kita lihat bahwa dari awalnya biji karet itu memang sudah 1 jempol tangan. Maka kalau dibagi 8 setelah dibelah jadi 2 berarti 1 biji itu dibagi dengan 16 pasti besarannya akan lebih gede dibandingkan dengan biji kedelai. Tetapi kalau kita lihat penampakannya nggak ada yang beda bukan? Nah, kira-kira yang beda apa? Nah, yang beda tentu saja banyak hal. Nah, itu harus kita pelajari lebih lanjut. Maka ikutin terus berikut penjelasan dari video ini secara baik. Yaitu terutama adalah rasanya. Yuk coba aja dulu supaya kalian tahu. Ya,
Bapak Ibu, adik-adik, sahabat, teman-teman dosen, ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah, masih tetap setia dengan saya kan? Nah, walaupun kita WFH, walaupun kita SFH, jangan merasa tidak nyaman. Tadi kita sudah menyampaikan dari Lab Desain Pangan Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura melakukan penelitian yang banyak sampai dihasilkannya teknologi. Kalau sudah dihasilkan teknologi, untuk apa? Apakah teknologi itu hanya disimpan menjadi sebuah buku, hanya disimpan menjadi sebuah skripsi? Sekarang ini banyak setelah dihasilkan teknologi, maka mahasiswanya membuat skripsi, kemudian dosen yang membuat publikasi di jurnal internasional, jurnal nasional, kemudian juga ditulis di dalam majalah. Apakah hanya cukup untuk itu? Tentu saja tidak. Nah, seorang dosen seperti saya pada saat WFH adalah bijak kalau tetap melakukan tridharma perguruan tinggi. Jadi tadi yang saya sebutkan, pengajaran. Yang kedua, penelitian sudah kita lakukan. Nah, pada saat WFH kita ngapain? Kita melakukan apa? Boleh menulis. Nah, selain menulis boleh apa? Dikompilasi dari hasil yang ada di lab, kemudian dibuat menjadi sebuah video. Setelah jadi video, mau diapakan? Tentu saja ini kalau dibuat menjadi menarik, bisa disampaikan kepada orang lain menjadi sebuah paket teknologi. Nah, kalau itu ditulis menjadi sebuah panduan teknologi, menjadi sebuah produk, tentu akan bermanfaat bagi orang banyak. Nah, ini adalah karya Tridharma yang ketiga, yaitu pengabdian pada masyarakat. Bisa dilakukan bersama mahasiswa, atau mahasiswa melakukannya sendiri, atau dosennya. Tetapi kita akan berpikir lagi, bagaimana caranya kalau kondisinya kita masih WFH. Tapi jangan salah, kita sekarang sudah familiar dengan media elektronik. Tentu saja setelah kita siapkan menjadi video kompilasi, sudah kita siapkan menjadi paket teknologi, maka ini bisa disampaikan kepada masyarakat. Melalui media-media yang ada, Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan masyarakat yang sekarang ini terdampak COVID. Mereka membutuhkan Anda, Bapak dan Ibu, mereka membutuhkan mahasiswa semuanya. Bagaimana Anda berkarya sangat dinantikan oleh mereka. Bagaimana teknologi ini sampai kepada mereka. Pengabdian pada masyarakat menjadi salah satu wadah. Tetapi bentuknya tentu saja beda. Pada saat ini kita sedang WFH, tetapi komunikasi tidak harus kita berkomunikasi secara langsung. Kita masih melakukan physical distancing, tetapi kita tidak perlu social distancing. Kita tetap bisa melakukan social distancing by media sosial. Nah, oleh karena itu, karya pengabdian masyarakat, terutama pada mitra yang membutuhkan, yaitu masyarakat yang ada di pedesaan, yang notabene di daerah banyak karet, atau mahasiswa yang di sekitarnya itu ada karet. Kalian bisa menjadi pengusaha, kalian bisa membuat teknologi ini untuk dipraktekkan pada konsumsi sehari-hari, sehingga bisa ketahanannya meningkat, sehingga bisa sumber pangan keluarga, dan bila menjadi besar maka bisa menjadi sebuah usaha. Tetapi untuk sampai ke sana tentu tidak semudah ini, tidak secepat ini. Maka tulislah di dalam bentuk proposal. Kalau itu ada pengajuan yang bisa dilakukan. Tetapi kalau tidak, dengan menggunakan media online, Anda bisa membagi untuk teman-teman yang membutuhkan. Bapak Ibu yang membutuhkan teknologi ini, Bapak Ibu yang menantikan Anda untuk tetap berkarya, untuk tetap melakukan inovasi. Maka saat sekarang, saatnya WFH, saatnya SFH, kejenuhan itu bisa dituangkan dengan karya yang positif. Mitranya siapa? Nah, kita tahu di daerah ada PKK, dan PKK sudah biasa melakukan menggunakan audiovisual. Mereka sudah biasa menggunakan sarana yang sekarang ini kita pakai pada saat WFH, pada saat kita SFH. Sehingga tinggal komunikasi. Setelah komunikasi, apakah dalam bentuk pertemuan atau kemudian kita sajikan secara terbuka di dalam medsos yang menjadi kebutuhan untuk mereka, sehingga ketika mereka mencari itu bisa diperlukan, dan karya Anda sangat-sangat dibutuhkan, teman-teman semua, sahabat semua, dan Bapak Ibu yang saat ini sedang jenuh. Tidak perlu jenuh.
saya, Yohana, dosen gaul, akan setiap kali membuat Bapak Ibu untuk selalu ingin berkarya. Jadi tetap tonton video saya sehingga nanti kami akan membuat teknologi-teknologi selanjutnya dan kemudian Bapak Ibu terinspirasi untuk membuat teknologi. Dan tentu saja dukungan ini tidak hanya ada pada kita sendiri, semangat memang dari kita, tapi tentu saja dukungan ini seperti pada program saat ini saya didukung oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di fakultas saya, Fakultas Pertanian, khususnya Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan yang berkreasi, kemudian menghasilkan tugas akhir tetapi juga melakukan pengabdian pada masyarakat. Salah satunya teknologi ini sudah diterapkan di beberapa daerah yang tentu saja apabila Bapak Ibu membutuhkan ini boleh diadopsi dan silakan mengadopsi. Terima kasih. Jangan lupa ya, setelah tonton ini habis, tetap yang belum subscribe, yang sudah like. Dan jangan lupa komen supaya kita akan menghasilkan teknologi untuk selanjutnya.